Selamat datang di channel kami iOS. Video kali ini adalah tentang pengenalan transformator. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe ya, like dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video baru dari kami. Pengertian transformator atau trafo. Transformator atau yang biasa disebut trafo adalah suatu alat yang dapat mengubah tegangan listrik taraf tinggi ke taraf rendah, atau dari tegangan listrik taraf rendah ke taraf yang tinggi. Salah satu contoh adalah menurunkan tegangan AC dari tegangan listrik 110 volt AC atau 220 volt AC menjadi 12 volt AC, atau menaikkan tegangan listrik dari 110 volt AC menjadi 220 volt AC. Transformator atau trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi dan hanya bisa bekerja pada arus bolak-balik AC. Transformator juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendistribusian tenaga listrik. Sebagai gambaran, servo yang satu bekerja menaikkan tegangan listrik hingga ribuan kilovolt AC untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang selanjutnya. Transformator yang lain bekerja menurunkan tegangan listrik untuk disesuaikan kepada kebutuhan masyarakat, biasanya 220 volt AC. Dan sampailah pada transformator seperti yang kita bahas kali ini. Yang A adalah transformator 2 ampere berjenis CT. Dan yang B adalah transformator 2 ampere berjenis 0. Dan yang ini adalah gambar simbol transformator. Prinsip kerja transformator. Transformator yang sederhana pada dasarnya memiliki dua jenis lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan sekunder. Kumparan kawat yang terisolasi dililitkan kepada inti besi yang dinamakan dengan inti besi dikor. Ketika kumparan primer dialiri arus listrik bolak-balik, maka akan menghasilkan medan magnet yang dinamakan dengan fluks magnetik di sekitarnya. Kekuatan medan magnet atau densitas fluks magnetik tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparannya. Kumparan primer akan menghasilkan GGL atau disebut juga gaya gerak listrik. Selanjutnya kumparan sekunder. Kumparan sekunder akan mendapat limpahan dari kumparan primer. Dengan demikian terjadilah taraf tegangan listrik. Contoh misalnya, dari taraf tegangan listrik rendah menjadi taraf listrik tegangan tinggi yang ada di gardu dan tower listrik. Atau dari taraf tegangan listrik tinggi yang dari puluhan kilovolt menjadi taraf listrik tegangan rendah 110 volt AC atau 220 volt AC yang ada di masyarakat pada umumnya. Sedangkan inti besi yang terbuat dari lempengan-lempengan besi tipis untuk mempermudah arus listrik serta untuk mengurangi suhu panas. Ini adalah gambar fluks transformator. Berikut keterangannya. Rasio lilitan primer akan mempengaruhi pada lilitan sekunder menentukan tegangan pada kumparan tersebut. Contoh, 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan GGL 10 tanda kali lipat dari tegangan input kumparan primer, dan jenis ini disebut transformator step up. Sebaliknya, jika ada 10 lilitan pada kumparan primer dan 1 lilitan pada kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 1/10 pada arus input kumparan primer, dan trafo jenis ini disebut shutdown. Berikut adalah trafo di bagian input jenis CT.
Selanjutnya di bagian output jenis CT. Dan yang ini adalah trafo input jenis 0. Selanjutnya bagian output jenis 0. Perhatikan perbedaannya. Trafo jenis 0 mempunyai satu kaki 0 dan mempunyai kaki tegangan masing-masing 1. Contoh, kaki 0 dan kaki tegangan 12 volt sama-sama 1. Sedangkan trafo jenis CT mempunyai satu kaki CT dan mempunyai dua kaki tegangan. Contoh, satu kaki CT dan dua kaki tegangan misal 12 volt. Dan semuanya itu jelas berpengaruh pada rangkaian regulator selanjutnya. Selanjutnya adalah pengecekan putus sambung dan pengecekan kebocoran. Anda posisikan pengaturan avometer pada OM. Tes avometer dalam keadaan normal. Lalu letakkan salah satu ujung avometer misal warna hitam ke kaki input atau 0 input. Letakkan kaki yang lainnya ke 110 volt AC atau 220 volt AC. Jika jarum bergerak berarti normal. Selanjutnya ujung avometer, yang warna merah tempel ke bodi. Jika jarum diam berarti tidak ada kebocoran. Begitu juga pengecekan pada kaki-kaki output. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.